Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 2, apa kabar? Yang saya cinta, saya sayangi. Semoga kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat saja, walafiat, dalam keadaan damai, bahagia bersama keluarga. Harapan saya seperti itu. Semoga kalian bisa menjaga diri, keluarga dan teman-teman kalian. Tolong nanti protokol kesehatan diutamakan. Kalau nanti pergi ke sekolah, jangan lupa bawa masker, jaga jarak, dan cuci tangan dalam segala kegiatan. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita SKI dan Kebudayaan Islam untuk pertemuan yang perdana ini. Jadi setelah kalian kemarin saya sampaikan mengenai dinasti Umayyah, tapi ini ada revisi, kemudian nanti kita akan bicara tetap menyinggung dinasti Umayyah, namun stressing kita nanti ada di pelajaran Abbasiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai dinasti Abbasiyah. Sebelum kita bicara latar belakangnya atau penyebabnya, jadi nanti dalam istilah soal kalau tidak disebut latar belakang ya sebabnya itu. Jadi kalau dalam soal latar belakangnya dinasti Abbasiyah berdiri, maka yang kamu ketahui adalah sebabnya sama saja. Oke. Dinasti itu kalau dalam pengetahuan itu merupakan bentuk pemerintahan yang pemimpinnya atau khalifahnya itu secara turun-temurun atau dalam keluarga dinasti. Ya. Abbasiyah itu berasal dari kata Abbas, keturunan dari Bani Hashim. Ya. Latar belakangnya, terbentuknya itu karena adanya kasus politik. Kasus yang berorientasi pada keadaan pemerintahan karena politik atau negara. Dulu sebelum Abbasiyah ini sudah ada pemerintahan di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu orang-orang Bani Hashim. Namun setelah yang terakhir Ali bin Abi Thalib berkuasa, maka itu digulingkan atau sabotase, katakan demikian. Karena pada sejarah mengatakan tidak sah perpindahan politik antara Khulafaur Rasyidin dengan Bani Umayyah, maka dikatakan sabotase. Diakui atau tidak diakui bahwa adalah tetap berdiri pemerintahan tersebut. Namun ada catatan khusus bagi orang Abbasiyah, orang Bani Hashim, karena proses pergantian itu tidak sesuai dengan perjanjian atau tahkim. Bagaimanapun mereka masih ada rasa tersimpan dalam hati, atau katakan itu ingin balas dendam adanya pergulakan politik atau sabotase tersebut. Maka disinilah kita akan bicara tentang kelanjutan Bani Hashim yang dulu pernah diganti oleh dinasti Bani Umayyah yang menurut sejarah dikatakan tidak sah. Maka dalam hati kecil mereka masih ingin bagaimana nanti Bani Hashim itu akan kembali bisa memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, dan jelas-jelas ketika Bani Umayyah berkuasa, malah dari Bani Hashim tersingkir atau sama sekali tidak mendapat posisi di pemerintahan. Satu. Jadi setelah Bani Hashim yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib tergulingkan, tambah adanya
keturunan Bani Hashim tidak ada yang mendapat posisi di pemerintahan. Ini yang latar belakang yang pertama. Jadi kenapa ini terjadi berdiri dinasti Abbasiyah? Karena masih mengingat masa lalu yang mana ketika Bani Hashim itu terguling atau diberi kekuasaannya, ditambah tidak mendapatkan posisi di pemerintahan yang sah. Yang kedua, setelah yang pertama dia tidak dapat kekuasaan, mereka sama sekali tidak mendapat posisi lagi, bahkan selalu berada di bawah, tidak ada yang jadi pemerintah. Jadi setelah dia tergulingkan, satu, tidak dapat posisi pemerintahan, tidak jadi menteri pun tidak ada. Yang kedua, dia merasa direndahkan dari dinasti Umayyah yang waktu itu adalah merebut kekuasaan. Disinilah maka hari demi hari orang-orang Bani Hashim senantiasa, namanya orang sudah terbiasa berpolitik, sudah terbiasa mengotak-atik negara, maka mereka pun tetap selalu memonitor keadaan negara. Kalau pemerintahan yang terbaru tersebut menurut standar atau keadaan yang pasti dan pemerintahan tidak ada kemajuan, bahkan cenderung mereka adalah membela kebutuhan pemerintahan sendiri, otomatis mereka yang terguling mencari celah-celah bagaimana bisa mengembalikan adanya pemerintahan yang dulu pernah terguling tersebut. Terutama dia sudah melihat setelah berjalan selama 6 pemerintahan sampai Abdul Aziz, ternyata di sana ada beberapa hal yang jadi catatan. Yang mereka lihat pertama kali adalah hak asasi. Kenapa mereka itu selalu tertekan, bahkan hanya sepihak. Padahal di dalam pemerintahan Bapak Rasyidin semua masalah harus dimusyawarahkan. Mempunyai tendensi wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam segala perkara. Tetapi orang-orang Bani Hashim merasa tertekan, tidak pernah ada musyawarah, tidak ada pendapat umum, tidak pernah ada. Bahkan segala keputusan ada sepihak. Seperti adanya asasi tentang masalah kepemilikan pemerintahan, atau bahkan mereka itu pendapat-pendapat tidak pernah dibuka, hanya pendapat khalifah yang dipakai. Nah, setelah ada pemerintahan yang sangat adil, namanya Umar bin Abdul Aziz, tahun 1000 atau 104 Hijriah, mereka mendapat peluang. Karena Abdul Aziz atau Abdul Aziz adalah merupakan khalifah yang paling adil, paling bijaksana. Seluruh masyarakat dilibatkan, dihargai pendapatnya, tidak ditekan, tapi apa yang diaspirasi masyarakat diungkap. Disinilah mulai timbul, mulai maju, mulai bangkit yang tadinya merasa tertekan, mulai membentuk suatu kekuatan-kekuatan baru. Jadi karena hak asasi berkumpul, hak asasi berpendapat sudah mulai dibuka, dan bahkan Abdul Aziz secara adil, siapa yang merasa menekan, mengintimidasi, bahkan mengancam, akan diadili oleh Abdul Aziz sendiri. Maka inilah momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang Bani Hashim.
Maka saat inilah mulai ada seorang tokoh Muhammad bin Ali yang ingin dan mencoba mengumpulkan orang-orang yang dulunya merasa terguling, yaitu dari kelompok Khawarij dan Syiah, dikumpulkan, dicarikan pendapatnya. Bagaimana nanti kita bisa mengendalikan kembali pemerintahan yang baik, yang ada kemajuannya di berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Beri di sini dulu, nanti kita teruskan. Baik, untuk mengingat kembali dari materi yang saya sampaikan tadi, saya akan memberi 2 tugas, yaitu yang pertama, siapakah pendiri dinasti Umayyah yang dulu pernah berkuasa sebelum dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, ada 2 kelompok yang paling gigih untuk memotori atau menggerakkan adanya dinasti Abbasiyah. Sebutkan 2 kelompok tersebut. Oke. Sekian dulu pertemuan kali ini. Semoga kita nanti bisa melanjutkan materi berikutnya dalam keadaan baik dan bisa memahaminya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.